Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, ada penuh sukacita melimpah bagi setiap kita semua yang rindu datang kepada Tuhan. Mari engkau yang rindu kepada Tuhan, saya undang semuanya, kita datang dengan ucapan syukur kepada Dia. Bapa, kami bersyukur karena sukacita daripadamu Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Lewat pujian, penyembahan, syukur, ibadah kami pagi hari ini, kami mau Tuhan semuanya kami berikan kepada Engkau, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan hari ini. Mari bertepuk tangan. Yesus adalah sahabat kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita memuji Dia dengan sukacita. Katakan, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat laku perkara besar. Amin. Yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yeah. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sahabat kami. Kau selalu berada beserta dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari kita puji Dia. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
memuji Engkau Tuhan. Sungguh sukacita saat kami berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat kami merenungkan kehidupan kami, begitu banyak kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita datang menyembah-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sembah Dia. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Selain dengan kami yang menyembah-Mu, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
baik Tuhan. Tak pernah kami ditinggalkan sendiri, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Oh, percayalah kepadanya, percayalah kepada Allah-Mu. Dialah yang sanggup menolong hidup kita. Oh, Kau sanggup, Kau sanggup, Kau sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Oh, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Setiap berkat-Nya, kemurahan dan anugerah-Nya melimpah atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan bersyukurlah kepadanya. Oh, bahwasanya kasih setia-Nya sampai selamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku berterima kasih atas kasih-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya semua mendatangkan kebaikan untuk kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami mengeluh Tuhan hari-hari ini. Di hari ini biarlah kami boleh kembali bersyukur untuk setiap keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Aku bersyukur untuk pekerjaan aku Tuhan. Aku bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan buat hidupku. Aku bersyukur untuk materi yang Kau berikan dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan. Bersyukurlah hari ini, bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Sungguh Kau Allah yang tak akan pernah membiarkan kami sendirian. Firman Tuhan hari ini di Mazmur 107 ayat 8 dan 9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Yang percaya katakan amin. Buat engkau yang haus dan lapar akan Tuhan hari ini, engkau akan dipuaskan. Dahagamu akan hari ini diberikan air yang segar oleh Allah kita. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin minum dari air-Mu Tuhan. Oh, sungai-Mu mengalir hari ini saat kami dalam hadirat Tuhan. Menyegarkan kami. Oh, kami rindukan Engkau. Kami rindu air-Mu Tuhan. Segarkan kami. Jamalah kami. Oh, hari ini ada harapan yang baru. Iman yang baru bangkit hari ini. Saat kami tinggal dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau adalah harapan kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin, katakan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
bersyukurlah. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagiku Yesus. Terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Abalop Taman Palem yang terkasih. Hari ini kita bersyukur dapat kembali berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama, walaupun terpisah secara jarak, kami percaya bahwa Roh Allah menyatukan kita semua dan firman-Nya juga menyatukan kita semua. Hari ini kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan dan kita mau sama-sama merenungkan setiap firman Tuhan. Biarlah apa yang saya coba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi kekuatan, menjadi suatu pencerahan bagi Bapak Ibu Saudara, menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik jemaat terkasih, saya akan memulainya dengan menampilkan sebuah gambar kepada Bapak Ibu Saudara. Silahkan di Bapak Ibu Saudara lihat. Apa yang Bapak Ibu Saudara lihat dari gambar ini? Ini hanya gambar seekor kucing ya. Gambar seekor kucing yang mungkin Bapak Ibu Saudara lihat biasa-biasa saja. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa gambar ini adalah suatu karya digital art, suatu karya yang lagi tren nih, NFT, non-fungible token. Jadi sebuah aset digital yang diperjualbelikan melalui virtual, dan karya ini adalah karya digital art milik seorang sosialita wanita dunia yang terkenal bernama Paris Hilton. Dan karya ini pada Agustus 2020 waktu dilelang terjual dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu dalam kripto 40 Ethereum atau senilai dengan 17.000 US dollar. Kalau dikonversikan ke dalam rupiah, ini adalah senilai kurang lebih 245 juta. Fantastis sekali angkanya untuk sebuah gambar yang mungkin Bapak Ibu Saudara lihat biasa-biasa saja. Bahkan anak saya pun saya yakin gambarnya bisa membuat lebih bagus dari karya ini. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat gambar ini bisa dihargai sedemikian mahal? Bisa dihargai dengan orang berani membeli dengan harga yang mahal? Jawabannya adalah karena ada orang yang melihat sebuah nilai pada gambar atau karya digital ini, melihat nilainya dan berani menghargai dengan harga yang dianggapnya pantas atau sesuai dengan penilaiannya tersebut. Saya ulangi bahwa ada orang yang memberikan sebuah nilai pada barang tersebut, pada karya tersebut, dan orang tersebut berani menghargai barang atau karya tersebut sesuai dengan penilaiannya. Nah, inilah menjadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa sebuah nilai itu akan dihargai sedemikian kalau tergantung bagaimana kita menilainya, bagaimana orang menilainya. Ada satu quotes yang cukup bagus bahwa penilaian kita akan menentukan sikap hati dan perlakuan kita. Penilaian kita akan menentukan sikap hati kita dan menentukan perlakuan kita kepada orang lain. Dan ini terjadi bukan hanya kepada orang, tapi kepada semua hal, kondisi atau apapun. Dan saya akan membacakan satu ayat pembuka yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi di sini ada menilai sesama. Surat 2 Korintus menceritakan bagaimana Paulus menghimbau menasihati kepada jemaat di Korintus untuk mereka menilai sesamanya dengan ukuran Kristus, bukan ukuran manusia. Dan bicara mengenai menilai, ini adalah hal menimbang atau memperhitungkan, menghargai sesuatu atas dasar pandangan manusia, atas pandangan orang itu. Jadi yang tadi saya katakan bahwa penilaian kita itu akan menentukan sikap hati dan perlakuan kita. Itu
sangat powerful Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa sekali arti dari menilai seseorang, arti bagaimana kita memberikan nilai kepada sesuatu. Hari ini saya akan bicara khususnya kepada menilai, memberikan penilaian kepada atau memberikan harga kepada seseorang, kepada sesama. Dan bicara mengenai menilai orang lain, ini adalah bicara sikap hati dan perlakuan kita yang menentukan kepada relasi kita atas orang lain tersebut. Bagaimana kita menghargai, menilai seseorang, itu menentukan sikap hati kita, perlakuan kita, dan perlakuan kita, sikap hati kita, itu menentukan bagaimana hubungan kita dengan orang lain atau relasi kita. Nah, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara memperhatikan bahwa hubungan kita dengan orang lain kadang-kadang menjadi rusak dikarenakan kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik, dikarenakan kita memperlakukan orang dengan semena-mena. Banyak orang tersinggung juga karena merasa tidak dihargai. Oh, kamu tidak menghargai saya, kamu tidak memberikan, saya merasa dilecehkan oleh kamu. Begitu kan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sangat penting sekali. Dan bukan hanya bicara mengenai menilai orang lain saja, tapi bicara menilai itu juga bicara mengenai menilai diri kita sendiri. Nah, kita sudah menerima identitas dari Kristus, kita sudah belajar dalam minggu-minggu yang lalu bahwa Allah sendiri menaruhkan identitas dalam kehidupan kita. Identitas yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan pada kita semua, bahwa kita menjadi anak-anaknya dan kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Kita dikasih oleh Tuhan. Dan bicara mengenai penilaian diri, ada satu hal yang unik. Ini terjadi pada tahun lalu ya, 2021 bulan Februari, Jepang memberikan kepada masyarakatnya seorang menteri baru. Dan menteri ini lucu Bapak Ibu Saudara. Menteri ini adalah namanya Menteri Kesepian. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah dengar nggak Menteri Kesepian? Ya, kalau Menteri Lingkungan Hidup, Menteri yang lain-lain ada ya. Tapi Menteri Kesepian ada di Jepang. Loh, kenapa dimasukkan ke dalam kabinetnya Menteri Kesepian ini? Ini terjadi karena adanya peningkatan bunuh diri yang terjadi di Jepang pada masa-masa pandemik itu. Dalam 1 tahun, kurang lebih peningkatan bunuh diri wanita sekitar 38% dan pria itu sekitar 19%. Sampai menjadi hal yang dirasakan urgent sehingga dibuat Kementerian Kesepian. Lucu ya Bapak Ibu Saudara, yang namanya Kementerian Kesepian. Saya rasa kalau ini terjadi terus ya, kondisi seperti ini, apakah gereja perlu juga membuat departemen kesepian? Saya rasa kalau dibentuk, penatua kita akan kalah sibuk dengan Kementerian Kesepian ya, karena banyak orang kesepian mencari teman gitu ya. Dan mereka, angka bunuh diri ini dikarenakan adanya trauma, adanya stres, adanya beban mental gitu ya, overthinking yang ada lagi orang-orang di Jepang. Dan terutama mereka memutuskan untuk bunuh diri karena mereka tidak memiliki identitas yang benar atas kehidupan mereka, tidak memiliki identitas yang benar, keyakinan yang benar akan diri mereka siapa, tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang telah memberikan identitas yang benar. Jadi ini adalah hal yang penting untuk kita sikapi, untuk kita belajar sama-sama bagaimana kita menghargai, memberikan penilaian kepada orang lain. Dan kalau kita lihat tadi gambar yang pertama, yang gambar kucing itu, kita lihat mungkin penilaian Bapak Ibu Saudara bisa beda-beda kan ya. Bisa ada yang melihat, oh biasa saja, ada yang melihat, oh bagus gitu ya. Dan bahkan yang tadi saya katakan bahwa ada yang berani membayarnya sekitar 245 juta. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara bisa ada suatu penilaian yang berbeda-beda. Dan kita jangan heran, karena setiap orang itu bisa memberikan, manusiawi ya, memberikan penilaian yang berbeda kepada sesuatu. Bisa dinilai tinggi, bisa dinilai sedang, ataupun bisa dinilai rendah, bahkan bisa tidak dinilai, tidak ada harganya artinya. Jadi itu adalah sesuatu yang relatif ya. Kalau kita melihat kotoran ternak, mungkin ada yang berpikir bahwa itu adalah kotoran, tidak ada harganya.
Tapi ada orang lain yang menghargainya sedemikian rupa, mengolahnya sehingga menjadi uang, dirasa berharga, diolah sehingga menjadi suatu pupuk kandang ya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menilai sesuatu. Jadi penilaian berbeda-beda, penilaian relatif. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun ini manusiawi, kalau di dalam kekristenan, identitas kita sebagai anak-anak Allah tidak dapat terwakilkan oleh suatu penilaian yang bersifat relatif. Kalau begitu anak-anak Allah memandang sesuatu dengan dengan cara yang berbeda-beda, tidak kompak gitu artinya, tidak sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi identitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua itu adalah sifatnya bukan relatif. Jadi kita perlu belajar memandang bahwa anak-anak Allah kita semua diberikan suatu standar ukuran bagaimana cara kita memandang kepada orang lain. Dan dikatakan di sini ada pada ayat ini disebutkan ukuran menurut manusia. Kata yang dipakai adalah sarka atau daging. Dan kalau kita menilainya dengan daging, kita tahu bahwa kita telah mendengar firman Tuhan bahwa daging itu adalah Bapak Ibu Saudara, lemah. Bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan Allah. Jadi kalau kita mengukurnya dengan secara daging, maka akan bersifat relatif dan bisa kesalahannya untuk memandang itu sangat besar. Karena daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Di Roma 8 ayat 5 dan Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita memandang dengan daging, nah begini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang memandang seorang wanita, ada yang memandang biasa saja. Tapi ada orang yang dikuasai oleh kedagingannya, memandangnya dengan cara berbeda. Bisa memandangnya dengan cabul. Jadi, ini tidak bisa dijadikan satu patokan buat kita sebagai standar ukuran memandang orang lain. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara kita memandang sesama kita? Bagaimana kita memandang orang? Ini dengan cara Tuhan. Nah, saya di umur-umur sekarang mengalami satu penurunan fisik gitu, secara mata saya itu tidak bisa lagi melihat jarak dekat dengan jelas. Beberapa tulisan yang kecil saya udah agak kabur. Nah, ini ada penurunan gitu ya. Dan saya membutuhkan kacamata untuk saya bisa membaca dengan jelas. Jadi saya perlu dibantu dalam keterbatasan saya gitu, memakai kacamata untuk dapat membaca tulisan agar dapat terbaca dengan jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya begini, kita semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita jadi akhirnya memiliki cara memandang orang lain dengan kedagingan gitu. Kita tidak punya kemampuan untuk selalu memandang orang lain dengan benar. Begitu dosa masuk kepada manusia, Adam tidak menunggu waktu lagi Bapak Ibu Saudara. Dia langsung menyalahkan, waktu ditanya Tuhan dia menyalahkan istrinya, menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Bahkan Adam pun menyalahkan Tuhan. Tuhan, wanita yang kau taruh di sampingku ini Tuhan yang memberikan buah. Artinya kan kalau Tuhan tidak taruh wanita ini di sampingku, aku tidak akan berbuat dosa. Nah, jadi kehilangan cara untuk memandang dengan benar. Oleh karena itu kita perlu bantuan kacamata, yaitu kacamata ini bicara mengenai firman Tuhan, cara pandang Tuhan atas orang lain. Bagaimana memandang, itu yang kita perlukan. Kita harus memakai kacamata Allah, melihat dengan lensa Allah kepada orang lain. Dan apa ukuran Allah itu sendiri? Nah, kita baca di dalam ayat yang mungkin kita udah sering baca, sudah kita hafal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya kepada semua orang dia menaruh kasih. Dan kalau kita baca lebih detail di Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di ayat lain dikatakan ada, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Begitu Allah mengasihi ciptaannya. Dipandangnya berharga, dipandangnya mulia. Bagaimana Allah melihat manusia walaupun berdosa. Allah memandang manusia dengan kacamatanya, dengan kacamata kasihnya, dia mengasihi manusia. Dan dia berharap, dia dengan kasih karunia-Nya dia mau setiap orang yang percaya dapat diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Itulah bagaimana Allah mengasihi setiap kita semua. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saat engkau mengerti kebenaran ini, engkau akan memandang orang lain juga sebagaimana Allah memandang manusia, yaitu mengasihi. Nah, terkadang kita menilai dengan cara yang subjektif. Artinya begini, yang kita serang, kita pandang yang salah tuh adalah subjeknya. Yang kita pandang bukan objektif, tapi kita subjektif. Yang kita salahkan subjeknya. Tapi Allah tidak. Allah mengasihi subjeknya, tapi membenci dosanya. Allah mengasihi pribadinya, manusia, tapi dia membenci dosanya. Seberapa sering kita membenci seseorang gitu ya, membenci orang lain, membenci subjeknya, bahkan kita memperkatakan kata-kata yang tidak pantas gitu, memberikan label kepada orang itu, misalnya pemalas, bodoh, tidak berharga, nggak ada gunanya loh, ya kan? Seberapa kita sering memandang orang lain, tapi Allah enggak. Allah memandang kepada setiap orang adalah mulia, berharga di matanya. Keselamatan diberikan kepada semua orang. Keselamatan disediakan kepada semua orang. Dan itu adalah keadilan Allah bagi setiap kita semua. Itu yang perlu kita, cara pandang yang perlu kita ambil, cara pandang yang perlu kita pakai kepada orang lain. Kita mengasihi orang itu dan kita juga, tapi kita membenci perbuatannya. Nah, prakteknya bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Setelah kita mengetahui standar Allah, mengetahui nilai yang Allah tetapkan bagi manusia, selanjutnya kita mau belajar menghargai sesama dengan cara kita baca Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini ada kata mengasihi dan hormat. Kasih dan hormat berjalan berdampingan seperti mata koin. Dan ini harus ada di dalam setiap hubungan kita, dalam setiap relasi kita. Kasih dan hormat jangan sampai pernah kita tinggalkan. Jangan sampai kita tidak ada. Boleh kita juga menaruh kasih, tapi belum tentu kita menaruh hormat. Bisa juga kita menaruh hormat, belum tentu kita juga mengasihi. Ya. Jadi kita belajar hari ini ada 2 poin yang saya mau bagikan, saling mengasihi. Jadi kita telah belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Praktekkan ini terus di dalam kehidupan hubungan kita, di keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, di lingkungan kita, hubungan dengan sesama kita, orang percaya, ataupun lingkungan yang lain. Kita mau sama-sama belajar, terus mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita belajar ya, saling mengasihi. Kalau hanya ada kasih doang tapi tidak saling juga nggak indah ya. Tapi ya inilah keindahan kita di dalam kasih. Kita jangan jangan menuntut orang lain. Jadi kita lakukan aja apa yang kita tahu mengenai kasih dan kita praktekkan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1a dikatakan, kejarlah kasih itu.
kejarlah kasih itu. Ini adalah sebuah kesimpulan di 1 Korintus bahwa banyak karunia-karunia yang bermunculan yang luar biasa di jemaat Korintus. Tapi dikatakan di situ bahwa apa? Tidak ada kasih di dalamnya. Dan akhirnya Paulus menasihatkan mereka untuk mengejar kasih. Kasih itu yang utama. Dalam segala apapun yang engkau lakukan, dasarnya adalah harus kasih. Mengejar kasih. Apa sih kalau yang kita kejar, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita akan kejar? Itu adalah tentunya sebuah hal yang berharga. Hal yang penting pasti kita kejar sampai dapat. Oh, kita suka cewek gitu ya, satu yang cowok misalnya suka cewek. Wah, itu berharga buat saya nih, harus saya dapetin, dikejar mati-matian. Hujan, ayo didatengin gitu ya. Badai didatengin. Gitu ya, kita kejar. Nah, teman-teman, tapi dalam prakteknya apa yang kita kejar? Seringkali Bapak Ibu Saudara terjadi yang dikejar adalah benar dan salah, bukan kasih. Yang dikejar bukan kasih, benar salah, dicecer terus sampai ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Ayo suami istri, dicari kesalahan pasangannya, dicari siapa yang benar, pokoknya saya yang benar nih, dikejar sampai akhirnya mengorbankan hubungan itu sendiri, mengorbankan kasih. Nah, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlu kita ingat bahwa yang perlu kita utamakan adalah kasih. Yang kita kejar kasih. Ya, bukan siapa salah, siapa benar. Jadi, kembali kasihi pribadinya. Dan kita boleh membenci kesalahannya, tapi kita juga harus mengampuni kesalahannya. Oke, selanjutnya yaitu saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ada satu quotes yang berkata seperti ini, respect is one of the greatest expression of love. Ya, menghormati adalah satu hal yang terbesar, salah satu hal terbesar dari ekspresi kasih. Jadi kalau kita punya kasih, kita juga harus punya ekspresinya dong. Jangan kita nggak punya ekspresi. Ekspresinya adalah menghormati. Memberi hormat adalah kita menilai orang itu dengan berharga. Jadi kita memberikan penghormatan. Penghormatan bukan kita menunduk-nunduk hormat, bukan. Tapi kita menghargai pribadinya. Menghargai pribadinya, menghargai bahwa ini adalah pribadi yang dikasih Allah. Oleh itu saya menghormati Allah dan saya menghormati pribadi orang ini. Cara menghormati dengan apa Bapak Ibu Saudara? Caranya mungkin yang saya bagikan adalah hal yang simpel. Hal ini adalah dikatakan di ayat ini, saling mendahului. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingat, terlintas dalam pikiran kalau saling mendahului? Kalau saya teringatnya akan pertandingan. Kalau pertandingan kan selalu mendahului. Tidak menunggu, tidak menunda. Nggak ada orang pertandingan lari lalu menunda gitu ya, nunggu orang lain yang lari dulu. Atau membiarkan orang lain lari di depannya gitu. Nah, dia juga tidak menuntut orang lain untuk lari lebih cepat dari dia. Namanya lagi pertandingan, ayo kamu harus lari lebih cepat dari saya. Enggak gitu ya. Itu artinya saling mendahului. Jadi kita duluan lah gitu ya. Kita mengutamakan gitu. Memberi hormat itu sebagai hal yang utama. Nah, kata yang dipakai adalah bahasa aslinya proegomenoi, mendahului, memimpin dengan memberi contoh. Jadi seperti Tuhan Yesus sudah menggambarkan memberi teladan bagi kita semua, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya setelah itu akan meninggalkan dia, menyangkal dia, bahkan ada yang menjual dirinya dan mengkhianati dia. Tapi Tuhan Yesus tetap melayani, tetap mau mendahulukan, menghargai pribadi mereka dan merendahkan diri untuk membasuh kaki mereka. Yang diperlukan dalam menghormati orang lain adalah merendahkan dirimu dengan cara merendahkan diri,
mengikuti teladannya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Filipi 2 ayat yang 5-8, dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan kalau kita mau dihormati, contoh orang tua mau dihormati oleh anaknya, belajarlah merendahkan hati. Hormati mereka dulu. Dikatakan dalam Alkitab bahwa bapak-bapak, jangan engkau menyakiti hati anakmu sehingga mereka menjadi tawar hati. Artinya kita belajar menghormati mereka. Disiplin boleh berlangsung, tapi kita jangan sampai melukai hati mereka sampai akhirnya membuat mereka kehilangan identitas siapa mereka di dalam Kristus. Kebenaran Kristus hilang dalam kehidupan mereka. Dan terakhir ya Bapak Ibu Saudara, ada berkat-berkat yang hilang. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa ada orang-orang yang berbuat jahat dan Paulus menasihatkan mereka untuk tetap mengasihi mereka. Dan supaya apa? Dikatakan supaya jangan iblis beroleh keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita berseteru, waktu kita tidak menaruh kasih, kita tidak menghormati orang lain, tidak menghargai pribadi orang lain, ada iblis yang menunggu kesempatan ini mengambil keuntungan. Berkat-berkat kita akan diambil. Kita nggak mau kan Bapak Ibu Saudara ya. Contohnya adalah istri. Kita tidak menghormati suami. Waktu kita tidak menghormati dan mengasihi suami. Suami adalah kepala bagi istri. Urapan berkat mengalir melalui kepala. Kita tidak mau kehilangan berkat Bapak Ibu Saudara. Lalu suami, mungkin kau tidak menghormati istri. Dikatakan bahwa istri adalah teman pewaris tahta, yaitu kehidupan. Kalau engkau mau berbahagia, hormatilah istrimu. Hormati, kasihi mereka. Dan untuk anak-anak, orang tua kepada anak-anak, jangan sakiti mereka. Dikatakan bahwa mereka akan mendatangkan sukacita bagi orang tua. Engkau tidak mau kehilangan sukacita, bukan? Engkau mau melihat anak-anakmu menjadi orang yang takut akan Tuhan dan engkau bersukacita. Jangan mau berkat ini diambil. Dan buat engkau mungkin yang tinggal di dalam otoritas, bekerja pada orang lain, ataupun engkau sebagai atasan, terus praktekkan ini. Banyak berkat-berkat yang tidak dapat disebutkan, tapi percayalah bahwa Allah akan memberikan yang kebaikannya, berkatnya bagi orang yang takut dan mempraktekkan kasih dan hormat ini. Sebagai penutup, saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah diangkat menjadi sebuah short movie. Cerita ini based on bukunya karangan Patricia McGurk. Dikisahkan ada seorang pria yang bernama Johnny Lingo, dan Johnny Lingo ini adalah seorang pedagang Polinesia. Dan di kepulauan itu dia adalah seorang yang terkenal, seorang yang kaya, dan dia kembali ke desanya untuk mengambil seorang istri. Di mana di desa itu dia mengenal satu teman kecilnya, seorang wanita, seorang gadis yang dia mau persunting. Dan di desa ini mempunyai adat yang cukup unik, yaitu bahwa untuk mengambil seorang istri, seorang laki-laki harus membayar sejumlah sapi untuk menukarnya dengan seorang istri. Artinya membeli istrinya dengan sapi lah gitu ya. Dan di desa itu wanita-wanita biasa dihargai, mungkin ada yang 2 sapi, 3 ekor sapi dibeli ya oleh calon suaminya. Dan waktu Johnny Lingo kembali ke desanya, dia mau mempersunting seorang wanita yang bernama Mahana. Mahana ini adalah seorang wanita yang tertutup. Dia merasa wanita yang tidak berharga, wanita yang pemalu, menutup dirinya, dianggap jelek, bahkan oleh ayahnya sendiri dianggap tidak berharga. Dan tentunya dianggap tidak berharga juga oleh seisi desanya. Jadi dia malu, tertutup. Dan waktu Johnny Lingo datang, seisi desanya bergosip. Wanita-wanita, mereka membanggakan, wah dulu saya dihargai 3 ekor sapi, dulu saya dihargai 2 ekor sapi. Kita lihat sama-sama ya, katanya. Kita lihat nih, Mahana bisa dibeli dengan berapa sapi. Paling-paling 1 sapi udah bagus, dia bilang.
mereka bilang, wah kita lihat sama-sama ya. Wah, jadi Johnny Lingo datang dan mengadakan tawar-menawar dengan ayahnya. Dan ayahnya memberikan kepada Johnny penawaran 3 ekor sapi untuk mengambil Mahana sebagai istrinya. Dan Johnny Lingo berkata bahwa Mahana tidak cukup untuk dibeli dengan 3 ekor sapi. Lalu dia berkata, dan perkataan ini mengagetkan seluruh isi desanya. Mahana saya bayar dengan 8 ekor sapi. Isi desanya menjadi kaget. Dan ayahnya pun tentunya gembira. Nah, akhirnya Mahana singkat cerita dibawa dan mereka menikah dan dibawa pergi. Pada suatu hari, ada teman dari Johnny Lingo datang ke rumahnya berkunjung. Dia mengetahui cerita ini dan dia mengetahui siapa Mahana sebelumnya. Tapi waktu dia datang setelah sekian lama, datang berkunjung, dia melihat seorang wanita yang begitu percaya diri keluar dari rumah Johnny Lingo, keluar dari kamarnya. Dan dia melihat seorang wanita yang sungguh percaya diri, wanita yang berbeda 180 derajat dengan keadaan sebelumnya. Dan dia kaget, Johnny Lingo, kenapa Mahana bisa berubah seperti ini? Oh, Johnny Lingo berkata, ya baru-baru ini juga ayahnya nih komplain sama saya, katanya saya dianggap penipu, dia bilang. Setelah melihat kondisi keadaan Mahana, ayahnya bilang seperti ini, seharusnya nih harganya 10 sapi. Wah, kamu nipu saya nih dengan 8 ekor sapi. Dia cerita kepada rekannya. Lalu rekannya bertanya, apa sih yang menjadi rahasianya gitu? Johnny Lingo berkata, banyak hal yang bisa membahagiakan wanita di dalam. Tetapi yang paling bisa merubah kehidupannya adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri. Waktu Johnny Lingo memberikan harga 8 ekor sapi untuk Mahana, di situ Mahana merasa dia adalah wanita yang paling berharga di desanya. Mahana merasa bahwa dia sungguh-sungguh dicintai oleh Johnny Lingo, sungguh-sungguh diinginkan. Bahkan seluruh isi desanya tidak ada yang pernah lagi dihargai dengan 8 ekor sapi. Melalui cerita ini, Bapak Ibu Saudara, saya membawa setiap kita semua merenungkan bahwa betapa berharganya penghargaan kita, penilaian kita terhadap orang lain. Cerita ini hanya cerita fiksi, cerita yang karangan orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, sadari, di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan mengatakan ini adalah cerita true story, cerita yang real. Bagaimana Allah menghargai setiap kita semua, memberikan identitas, bukan dengan harga yang murah. Dia mengatakan kita ini sungguh berharga, mulia dalam pandangannya, dan dia menghargai kita. Jauh dengan 8 ekor sapi ini, bagaikan bumi dan langit, dia menghargai dengan nyawa anaknya. Dia rela datang mengorbankan nyawanya, dia rela datang untuk menebus setiap kehidupan kita dengan darah yang mahal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kisah nyata ini biarlah kita renungkan terus-menerus dalam kehidupan kita semua. Mari kita belajar menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan belajar juga kita menghargai orang lain, mengasihi orang lain, menghormati pribadinya, seperti Allah juga mengasihi, menghormati pribadi orang ini. Orang lain, mulailah dari apa yang terdekat dengan saudara. Saat ini kalau engkau sedang bersama istrimu, sedang bersama suamimu, bersama anak-anakmu, mungkin engkau sedang ada ganjalan dalam hatimu. Mungkin engkau sedang mempertahankan hakmu, sedang mempertahankan egomu atas satu masalah. Ingat, belajarlah saling mendahului. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus hari ini, maukah engkau datang kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu? Mungkin setelah ini juga engkau sedang ada masalah dengan orang lain. Maukah engkau membereskan masalahmu?
Maukah engkau menghargai pribadi-pribadi yang ada sekelilingmu oleh karena kasih Kristus? Simple Bapak Ibu Saudara, saling mendahului. Katakan saja dengan kata-kata yang menguatkan mereka. Bagaimana kita menghargai mereka. Mungkin kau bisa berkata, terima kasih. Thank you. Thank you anak-anakku, engkau sudah membantu di rumah ini. Terima kasih. Mungkin kau sedang juga dalam konflik. Engkau bisa berkata, maafkan saya. Saling mendahului. Jangan tunggu, jangan senggol-senggol pasanganmu atau orang di sekitarmu. Jangan. Tapi saling mendahului untuk memberi hormat dan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang setiap kita mempersiapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati setiap kita semua. Biarlah setiap kita semua pada hari ini mau belajar terus mengingat karya Allah dalam kehidupan kita, menghormati pribadinya, menghormati juga sesama kita. Dan itu adalah perintah Allah dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti Tuhan telah mengasihi engkau. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mempunyai anak, kalau Bapak Ibu Saudara tidak yakin bahwa mereka telah memahami dan telah mengerti dan bahkan menerima karya penebusan Kristus, kami arahkan untuk tidak mengambil perjamuan ini. Perjamuan ini hanya bagi orang yang sudah mengerti, memahami, dan menerima karya Kristus dalam kehidupannya. Dan biarlah pada hari ini kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar terus untuk menghormati orang lain, menghormati sesama kami, mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi dan menghormati pribadi kami Tuhan, sebagai pribadi yang Kau pandang mulia, sebagai pribadi yang berharga. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami dijadikan milik-Mu Tuhan, bahwa kami semua dijadikan umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu dan kami dapat memandang Engkau, memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan kami hari ini Tuhan, mau Tuhan mengingat setiap karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menebus setiap kehidupan kami, Engkau yang telah memberikan nyawa-Mu, membayar kami dengan harga yang mahal, darah yang mahal Kau curahkan bagi kami semua. Dan kami mau ingat akan karya-Mu, kami mau renungan terus, dan kami mau praktekkan dalam kehidupan kami dan kepada sesama kami Tuhan. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima, kita mau makan tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat cawan anggur ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami syukur untuk tubuh-Mu Tuhan, untuk darah-Mu yang tercurah, yang terpecah bagi kami semua. Kami mau ingat karya-Mu selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tidak mau egois Tuhan. Dengan kami tidak menghormati Engkau. Dengan kami tidak
menghormati karya-Mu Tuhan dengan cara kami Tuhan tidak menghormati sesama kami dan tidak mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar kepada-Mu Tuhan, dan biarlah hari ini menjadi momen bagi kami semua untuk kami dapat terus Tuhan bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita semua. Saya men-challenge Bapak Ibu Saudara sekalian, praktekkan hal simpel ini, saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat. Praktekkan dalam seminggu ini, apa yang hal simpel saja Bapak Ibu Saudara yang dapat Bapak Ibu lakukan. Seperti contohnya tadi saya katakan, ucapkan terima kasih, ucapkan I love you, ucapkan maaf. Kata-kata yang simpel, tapi dapat merubah setiap kehidupan kita, sebagai tanda kita mengasihi dan menghormati orang lain. God bless you. Yes, saya begitu semangat Bapak Ibu ketika mendengar firman Tuhan hari ini. Begitu luar biasa, membuat kita semua semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu percayalah, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai hidup kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Tuhan juga memberkati keluarga kami, seisi rumah kami. Anak-anak, cucu kami, orang tua kami, semuanya Tuhan sertai. Karena Tuhan mengasihi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai kami semua. Cinta kasih dari Tuhan Yesus melingkupi kami semua. Dan pertolongan Roh Kudus membimbing kami, menguatkan kami kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.